Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pada siapapun yang menanyakan soal revisi Undang-Undang Pilkada langsung kepada anggota DPR RI. Presiden Jokowi menyebut tak masalah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Usai menghadiri pembukaan Kongres Partai Amanat Nasional atau PAN ke-6 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikapnya terkait revisi Undang-Undang Pilkada dan menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Jokowi menegaskan bahwa isu tersebut merupakan wilayah legislatif dan meminta media untuk menanyakan langsung kepada putra bungsunya Kaisang Pangarep mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencalonannya. Ketika ditanya mengenai rencana untuk membuat Perpu yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada, Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menerbitkan Perpu tersebut. Jokowi juga mengarahkan pertanyaan terkait dampak putusan MK terkait Kaisang Pangarep, calon potensial dalam Pilkada yang terdampak oleh ketentuan usia minimum calon. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Ya. Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke Pilkada nih, Pak. Nah, sedangkan Mas Kaisang udah daftar nih, Pak. Udah mengurus proses. Gimana Pak tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ya. ada rencana Perpu nggak, Pak? Ada rencana Perpu nggak, Pak? Karena kemarin isunya kuat sekali, Pak. Nggak ada. Gimana, Pak? Pikiran aja nggak ada masa. Menanggapi situasi ini, Komisi 2 DPR RI telah menjadwalkan rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, dan pemerintah pada Senin 26 Agustus 2024 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas dan menyepakati penerapan aturan pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan. DPR RI memastikan bahwa pembahasan dan implementasi aturan pilkada akan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Hal ini mencakup ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara sah untuk calon kepala daerah yang akan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, serta usia minimal calon kepala daerah yang dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU bukan sejak pelantikan. Bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024, KPU memastikan bahwa Pilkada 2024 akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di kabupaten kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. KPU juga akan memastikan bahwa semua calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas perolehan suara sah yang telah ditetapkan dan mematuhi aturan usia minimal calon yang berlaku. Tim Liputan BITV melaporkan.